Halo, apa kabar? Kali ini kita mau bikin video menghayal ya. Ya, jadi di thumbnail itu hasil editan. Jadi memang sudah lama saya pengen ya punya head unit di Mazda yang Android. Tapi problemnya saya terbentur oleh beberapa masalah. Pertama masalahnya adalah head unitnya ini yang ada tuh cuma left hand drive. Jadi right hand drive itu saya nggak ketemu, udah saya browsing berulang kali saya tidak pernah ketemu. Jadi bedanya yang kiri sama yang kanan itu adalah ini yang setir kiri ya, ini tombolnya di sebelah sini nih. Sementara kalau yang kita nih kan tombolnya di sebelah kanan ya, nih seperti di video. Eh, Kemudian masalah kedua adalah saya waktu itu juga ragu apakah commander knob yang ada di konsol tengah itu bisa support dengan head unit Android OM ini. Eh, Cuma itu terbantahkan dengan adanya video ya, saya lihat di YouTube ada brand yang menunjukkan kok bisa gitu ya dia aktifkan. Awalnya saya bingung kenapa bisa, setahu saya sih tidak ada yang setir kanan ya, kok bisa ada yang setir kanan. Setelah saya usut-usut, saya lihat-lihat, rupa-rupanya memang Mazda yang dia bisa bawa masuk ke Indonesia itu Hero ya kalau nggak salah mereknya, itu memang hanya yang CX-3 dan Mazda 2. Nah bedanya lah CX-3 sama Mazda 2 itu dia memang simetris ya, tidak pakai frame begini yang tombolnya ada di kiri. Di Mazda 3 dan di Mazda 2 itu simetris dan bahkan frame-nya tuh simple, nggak ada kiri kanan seperti ini. Eh, Artinya sih bisa ya. Oh. Nah, itu poin kedua. Poin ketiga yang waktu itu jadi problem adalah saya kan sudah built-in apa namanya Bose ya, speaker Bose. Nah, saya juga ragu apakah bisa atau tidak. Nah, kali ini saya mau coba wujudkan mimpi tersebut ya, meskipun sebetulnya saya juga sudah banyak ngoprek ya, yang kemarin di video-video yang kemarin saya sudah belikan USB-nya supaya bisa Android Auto, Apple CarPlay, supaya bisa Android Auto, Apple CarPlay. Saya udah pernah beli apa itu iBox ya. Cuma memang saya masih belum puas. Apalagi kemudian saya punya banyak keinginan modifikasi ya dengan adanya apa head unit Android, TPMS harus bisa. Kemudian tantangannya lain adalah saya waktu itu ingin agar bisa kamera 360. Cuma saya bingung gimana caranya. Nah, sekarang kamera 360 itu sudah bisa built-in ke head unit Android. Nah, oleh sebab itulah akhirnya saya memberanikan diri untuk membuat ini ya mimpi review ya. Saya mau pasang. Rencana saya mau pasang nih. Cuma memang balik lagi ke tantangan pertama adalah frame-nya seperti ini. Nah, mungkin nanti solusinya saya mau pakai 3D printing aja ya. 3D printing ya. Yang modern kan seperti itu ya. Kalau yang kuno itu kan panelnya dibikin dari kayu. Cuma ya udah nggak zaman. Apalagi ini kan plastik. Mungkin saya coba 3D printing, nanti trial error ya. Kalau sukses nanti mungkin akan saya tawarkan ke teman-teman yang mau melakukan modifikasi serupa tapi terbentur karena setir kiri setir kanan. Nah, ini kenapa saya kemudian tertarik adalah ini sudah 8 core ya. RAM-nya 6128 ya. Memang ini bukan yang tertinggi ya, karena yang tertinggi itu 8 GB. Nih, kita geser aja dikit ya, nih biar kelihatan 8 GB. 8 GB itu eh saya lihat di mobil apa ya, BMW, dan memorinya 256. Kemudian yang menarik lagi kini sudah 128 72 128 kali 720 ya. Ini resolusi udah bagus ya dibandingkan resolusi bawaan 720. Kemudian ini kan built-in DSP ya, artinya suaranya bagus. 4G, jadi kita dapat nanti slot micro SD, slot SIM card 4G, meskipun sekarang udah mau 5G ya. Kemudian ini nih yang bikin saya akhirnya mau ya, 360 degree-nya ini, kamera 360 derajat ini.
Nih pilihannya ya, saya nanti coba beli yang ini aja nggak apa-apa, yang 7 juta nih kalau nggak salah ya. 66128. Kemudian coba kita lihat satu-satu ya ke bawah ya. Ini ada ongkosnya DHL. Ini jatuhnya mahal nih kalau DHL nih. Saya lupa berapa persen ya. Jadi pajak itu dibayarkan oleh dia plus ongkos ngeluarkan sekitar berapa ratus ribu gitu. Kemudian kita coba cek satu-satu ya. Nah sayangnya contohnya ini pakai mobil yang lain. Harusnya pakai mobil Mazda biar keren. Oke, alasan kenapa saya berani ya selain tadi mau pakai 3D printing nih, yang kedua ya, dia memberikan canvas support nih, canvas support. Jadi nanti fungsi-fungsi itu bisa berjalan dengan normal, yaitu misalnya steering wheel control, radar ya, radar dan parking sensor, display door open status ya, reverse guideline ya, garis kamera mundur, ini setting-setting dan lain-lain ya. Sebentar kita buka ya, kalau nggak salah ini dia, ini objeknya ya, ini ya canvasnya ya tuh. Jadi pasangnya seperti ini. Oke, kita back lagi ke produknya tadi, turun ke bawah ya. Ya jadi bisa nih untuk Bose-nya. Kemudian kita buka satu-satu ya fiturnya ya. Ini fitur-fiturnya ya. Tadi 4G, digital sound processor, support kamera 360, 8 core, 6 RAM-nya 6, memorinya 128, layarnya 720. Kemudian bisa split screen ya, karena Windows 10 ke atas sudah split screen. Nah nanti split screen-nya rupanya keren nih, nggak cuma 2 ya, tapi multitasking nih. Jadi nanti di atas itu nanti juga bisa variasinya macam-macam. Ambient light control, nah ini bagi yang suka mobilnya ada garis-garis lampu LED begitu. Ini juga bisa dikontrol melalui head unit, USB quick charger, ya saya sih nggak yakin kalau ini ya, pakai adaptor aja deh nggak masalah. HDMI output, kemudian digital audio output support ya. Jadi ada optical nih bagi yang mau mengganti ininya, head unitnya, menggunakan ampli yang pakai optical juga bisa ya. Support 2 kamera. Nah saya sih mungkin nanti ya pakai ini aja 360 sekalian beli paketnya, biar nggak nanggung. Nah ini satu fitur ya yang menarik, yang rame ini, yang biasa suka dipakai di mobil-mobil Cina ya, kayak Wuling. Jadi kita bisa kasih perintah, kemudian nanti otomatis nanti bergerak ininya, misalnya naikin kaca dan segala macam. Nanti beli lagi nih tambahan ya, kita masukin keranjang biasanya nih. Coba kita lihat ya, harganya 200 ya, 200.000. Coba kita lihat apa saja. Bahasanya sih nggak ada bahasa Indonesia ya, adanya bahasa Inggris. Kemudian pilihannya apa saja, nggak bisa dari sini ya. Coba kita dari, oh gambarnya cuma 2. Oke, kita lihat keterangannya apa. Nah dari sini nih ya, sistem apa yang bisa dikontrol ya. Ini matiin layar ya, nyalain Bluetooth, volume up and down. Ini musik kontrol ya, radio, musik, mainkan musik, navigasi. Nah ini yang menarik nih, car control nih, nyalain DPR, matiin DPR, nyalain AC ya. Apalagi nih, naikin suhu, buka bagasi bahkan sampai ke situ ya. Ya saya nggak tahu nanti bisa apa enggak. Ini tinggal beli aja nanti, ini kita lihat nih, namanya juga coba-coba ya. Kemudian fitur menarik lainnya, nah ini tadi yang saya bilang multitasking nih. Multitasking ini bahkan bisa TPMS-nya di sebelah sini nih, lihat tuh ya, bisa TPMS atau DPR, di bawahnya bisa radio atau musik player, di sini bisa navigasi atau video ya. Tuh menarik kan? Jadi kita bisa satu layar banyak Windows ya.
Kemudian ini opsional untuk interface wajahnya, interface dari launcher ya, ini launchernya tadi. Kemudian nah ini tadi yang dibilang ambient light tadi ya, ngontrol lampu. Tentunya kita harus beli lampunya ya. Lampu itu dikontrol dari head unit nih ya, harganya segini nih. Ini bagi yang doyan pasang lampu itu ya, jadi sekarang nggak usah pakai remote ya, jadi bisa dikontrol langsung melalui head unit. Tuh digeser-geser, diganti warnanya ya, jadi kesan OM-nya tetap dapat ya, bukan kayak barang aftermarket. Saya nggak tahu mau pasang apa enggak ini. Saya sih nggak begitu suka yang begini, tapi ya mungkin nanti kalau teman-teman ada yang minta saya bikinkan. Kemudian kita ya tetap harus beli ya peralatannya ya, nih bercabang nih. Tuh. Kemudian kita cari lagi. Ini quick charge ya. Ya, tapi quick charge sih saya nggak paham ya apakah bisa mengikuti teknologi, karena kan ini naik terus nih teknologinya. Jadi saya nggak terlalu berharap ya kalau dari sini. Tetap pakai adaptor. Kita beli adaptor pakai car charger saja. Support 2 kamera, sekarang udah support 2 kamera. Jadi kita ngincar yang 360-nya. Kemudian ini built-in 4G ya, LTE. Jadi dikasih slot SIM card. Sama support Wi-Fi 5G. Nah, 5G ini kan teknologi paling baru yang lebih kenceng ya dibanding teknologi yang 2, berapa itu ya, yang lama ya. Ya, nggak semua handphone support sih. Kemudian built-in digital sound processor. Nah, jadi suaranya dijamin bagus ya, nggak kayak head unit harga sejutaan atau kurang dari sejutaan. Kalau yang 10 in sih 1 jutaan itu biasanya jelek ya. Kalau yang standar 7 in sih kalau 1 jutaan tuh udah bagus. Oke, kemudian equalizernya ada 48 loh ini ya. Ya, meskipun tidak ada jaminan bahwa banyak equalizer suara bagus, tapi setidaknya kita dapat opsi buat ya mengotak-ngatik sesuai dengan kuping kita. Ini thumb alignment setting ya, lengkap ya. Nah, ini nih bagi Anda yang audio freak ya. Karena memang suaranya kalau orang bisa membedakan itu beda kok, yang keluar dari optikal sama koaksial. Koaksial itu yang RCA ya. RCA itu masuk ke teknologi analog, sementara kalau optikal itu udah digital. Jadi biasanya suara itu diproses kalau kita pakai Spotify itu ya, atau ya yang high res audio ya, kalau Spotify enggak. Itu suaranya digital, nanti diolah menjadi analog. Nah, biasanya proses mengubah dari digital ke analog itu, digital analog converter itu ada yang bagus, ada yang jelek. Nah, kalau jelek dia otomatis menurun kualitasnya. Nah, dengan menggunakan optikal dia tidak dirubah di situ, belakangan dia peralatannya baru dirubah gitu. Jadi ya nggak, gimana teorinya ya, nggak sempat turun kualitasnya waktu ditransfer ke prosesor atau ke power amplifier. Oke, begitu. Ada HDMI output ya. Menurut saya sih udah nggak zaman ya naruh TV di belakang begini. Kenapa? Karena anak-anak zaman sekarang pakai handphone, mereka juga nggak nonton. Tapi ya nggak ada salahnya ya kalau memang mau ganti. Udah jarang sih, seingat saya sih yang ganti headrest monitor begini. Kemudian, nah ini CarPlay, AutoPlay dan Android Auto. Sebetulnya sih singkat saya sih sudah ini ya, sudah built-in ya, tapi ya nggak tahu, disuruh beli nih. Harganya 400.000. Gimana? Ya belilah. Sayang kalau enggak ya. Oke, jadi disuruh nambah 439.000. Kemudian nah ini kamera 360, kalau ini wajib beli ya, karena ini salah satu alasan utama saya kenapa mau upgrade ya. Karena saya mau pasang kamera 360. Ya mungkin nanti saya tambahin tombolnya ya. Mudah-mudahan bisa bekerja ya otomatis ya tombolnya. Makanya butuh CAN bus mungkin ya. Jadi dibaca oleh si sistem. Jadi kamera 360-nya bisa diaktifkan dari tombol orisinil gitu. Nah, untuk membeli paket ini harus nambah duit ya. Sama nambah kamera seharga 2.199. Tapi kalau ada kupon nih 200.000 nih. Ya. Jadi sayang kalau udah beli itu.
tanpa nambah ini. Kemudian sebentar kalau mau lihat nih. Ini cuma gitu aja. Berikutnya, nah ini layar ya. Layar sudah 720p. Ya lumayan lah 720p. Ada sempat saya lihat Full HD di mana ya? BMW ya kalau nggak salah ya Full HD ya. Tapi 720p dengan ukuran layar 10 inch rasanya bagus ya. Jadi kalau mau signifikan antara 1080 dengan 720p itu memang kita monitornya harus yang gede. Tapi kalau monitornya masih kecil ya 10 inch, ya anggaplah 32. Nah kalau 32 inch ya, kita bandingkan 720 sama Full HD itu beda banget. Tapi kalau 10 inch sih nggak begitu kelihatan ya. Kemudian ini nggak perlu nambah ya, karena sudah built-in. Prosesornya sudah octa-core. Kecepatannya 1,8, saya nggak tahu ini udah paling kencang atau enggak, tapi ini termasuk yang paling kencang. Kemudian CPU cooling system, ya ini wajib ya supaya nggak panas, supaya nggak error. Ya, ini ya, tadi rekap produk parameternya. Tuh. Kemudian nih UI-nya. Nih foto produk. Sayang nih, foto produknya pakai yang universal, bukan pakai yang buat khusus Mazda. Ini kabelnya ya, berderet ya. Ini silahkan dilihat apa saja yang disupport. Ini yang kita dapatkan di paketnya, meskipun nggak sama ya. Tuh. Jadi ada box, head unit, instruction, RCA, kabel quick charge, kabel kedua, antena WiFi, SIM card slot, GPS antena, sama antena untuk 4G-nya. Nih kalau mau beli TPMS-nya ya, nanti saya coba tanya apakah harus beli TPMS dari dia atau pakai TPMS universal, karena TPMS dia ini mahal loh ini harganya ya. Mungkin bisa dibeli belakangan ya. Ini TPMS-nya nih yang 60. Jadi TPMS-nya nanti dikontrol dari head unit, meskipun TPMS yang universal juga bisa ya, karena sama-sama pakai adaptor nih. Ini harga dia 800 nih, mahal. Ya. Nanti kita coba tanya apakah bisa pakai yang basic saja gitu. Kemudian apalagi ADAS DPR. ADAS DPR ini menarik nih. Tapi kalau sudah kamera 360, seingat saya sih sebetulnya sudah termasuk DPR, jadi ini nggak perlu lagi. Ya, jadi sebetulnya sih ada DPR yang buat Mazda, tapi balik-balik lagi itu kamera apa? Dia tuh kan ada sensor apa namanya yang nabrak tuh di bagian atas di apa di windshield ya, di kaca depan. Cuma memang desainnya itu untuk setir kiri bukan setir kanan. Balik-balik lagi ya 3D printing sih sebetulnya solusinya. Tuh ini kamera mundur udah ada. Ini DAP ya, DAP di Indonesia nggak ada. OBD ya, tinggal beli aja. Ini kalau mic extension kalau mau. Nah ini barang-barang tadi yang tambahannya tadi ya. Oke, gitu teman-teman ya sekalian ya. Rencananya saya mau nekat ya. Mungkin jadi mahal nanti keluarnya ya. Jadi ceritanya saya nekat mau upgrade gitu. Saya mau upgrade ya. Nanti kita bikin videonya berseri aja ya. Tolong jika teman-teman yang pakai Mazda 6 atau CX-5 atau apa yang memang khusus setir kiri setir kanan, tulis aja di komentar, nanti saya coba kita diskusi bareng aja ya. Gitu aja. Sampai jumpa.